Ya, pemirsa, untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi dengan Pusat Data Nasional sudah bergabung dengan kami pakar keamanan siber Pratama Persada. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Direktorat Jenderal Kementerian Kominfo, namun belum berkenan hadir dengan alasan masih berusaha untuk memperbaiki Pusat Data Nasional. Pak Pratama, selamat sore. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Pratama. Pak Pratama sudah hampir 48 jam nih ya, Pusat Data Ya, Nasional sampai saat ini belum bisa diperbaiki. Kenapa kemudian sudah sedemikian lama ini kita belum mampu memperbaiki Pusat Data Nasional ini, Pak Pratama? ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa terjadi kerusakan yang cukup parah pada Pusat Data Nasional, sehingga sistem yang di-host di dalamnya, data yang disimpan di dalamnya itu bermasalah. Nah, awalnya kan kita berpikir paling gangguan listrik lah, gangguan teknis lah gitu. Tapi gangguan listrik, gangguan teknis, misalkan ada serangan DDoS gitu, nggak akan selama ini, Mas Kevin, sebenarnya. Jadi saya menduga gitu, dan dari pengalaman kita, lembaga riset kita, bahwa memang ini terjadi serangan cyber di Pusat Data Nasional gitu. Nah, kalau melihat sudah lebih dari 24 jam belum terrecovery, bahkan tadi dibilang sampai 4 sampai 5 hari. Artinya apa? Artinya sistem yang ada di PDN itu kemungkinan besar rusak gitu. Nah, kerusakan itu saat ini trennya sedang banyak terjadi serangan malware ransomware gitu. Nah, saya takutnya gitu PDN ini kena ransom, kemudian server-server yang ada di dalamnya itu terinfeksi. Kebetulan saja ini imigrasi kan berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga ketahuan begitu bahwa imigrasi ternyata terdampak gara-gara serangan ransom ini gitu. Dan tadi LKPP juga disebutkan terdampak karena digunakan untuk masyarakat. Mungkin lebih banyak lagi sebenarnya kementerian lembaga yang meletakkan datanya, sistemnya ke sistem PDN ini yang juga terdampak, cuma belum teridentifikasi. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena apa? Sistem pusat data nasional itu yang disimpan adalah data-data masyarakat, data-data yang konfidensial, yang harus diamankan, yang harusnya aman gitu. Dan begini, ketika terjadi gangguan, terjadi sistem yang down seperti imigrasi ini, kan harus ada yang bertanggung jawab. Tadi Ya. mungkin dibilang ya udah datangnya lebih cepat aja, lebih pagi aja gitu. Emangnya semua orang Indonesia waktunya bisa diluangkan untuk ngantri di imigrasi? Kan enggak, harusnya kan enggak Ya. seperti itu. Harusnya layanan itu tetap up walaupun ada gangguannya nggak lama, sehingga tidak merugikan masyarakat. Ini merugikan masyarakat. Sehingga kalau menurut saya ini harus minta maaf nih ke Winfo, imigrasi gitu, harus minta maaf kepada masyarakat karena gara-gara kejadian ini membuat masyarakat ini pelayanan jadi terganggu. Gitu, Mas Kevin. Ya, Pak Pratama, tapi kenapa kemudian Pusat Data Nasional kita ini begitu mudah begitu mendapatkan serangan siber? Ya kan kita lihat, sebenarnya dari pengalaman kemarin kita sudah bisa melihat bagaimana situs-situs pemerintah di negara kita itu gampang sekali dijebol. Contohnya misalkan ada judi online. Benar-benar judi online ini menyewa hacker, menggunakan hacker untuk melakukan peretasan, kemudian membuat landing page di website-website pemerintah. Harusnya kita harus sadar gitu bahwa nggak kuat-kuat apa loh ini sistem yang dimiliki oleh pemerintah kita gitu, sehingga harus diamankan maksimal. Apalagi ketika kita mau menyatukan semua data ini ke dalam satu tempat. Kalau dulu kan ketika datanya misah-misah, terus terang satu ya sudah dia aja yang kena gitu. Kalau ini bisa jadi yang diserang satu yang kena semuanya karena disimpan dalam satu tempat yang terpusat gitu. Nah, ketika Ya. pengamanan itu tidak dilakukan dengan maksimal dan hacker itu bisa masuk gitu dan bisa melakukan pengerusakan, ini pengerusakan loh, karena ransom itu dia merusak filenya, dirusak sistemnya sehingga filenya nggak bisa dibaca, terenkrip, sistemnya nggak bisa dijalankan sehingga sistemnya lumpuh. Ini kan lumpuh nih sistem imigrasi sebenarnya. Untung masih punya sistem cara manual tuh. Kalau nggak benar-benar lumpuh imigrasi kita gitu. Nah, Ya. ini nggak boleh terjadi karena imigrasi termasuk juga infrastruktur kritis. Kita sudah punya Perpres, infrastruktur informasi vital, yang imigrasi itu salah satu layanan pemerintah termasuk di dalamnya. Yang harusnya itu nggak boleh terjadi kerusakan sampai begitu lamanya gitu sehingga mengganggu layanan Ya. kepada masyarakat.
Pak Pratama, yang dicari oleh para hacker ini apa? Kenapa kemudian mereka menyerang pusat data nasional? Ya, yang pertama pasti motifnya uang ya gitu, karena begitu banyak data di dalam pusat data nasional yang bisa dijual oleh mereka. Kemudian yang kedua, mereka minta tebusan. Jadi ransom ini, Mas Kevin, dia menyandera. Jadi file-file itu disandera sama mereka, di encrypt, disandi, diacak gitu, sehingga nggak bisa dibaca. Nah, kalau mau baca, mereka minta supaya dibayarkan uang tebusan. Nah, kejadian ini pernah kena tuh perusahaan Colonial Pipelines, perusahaan kayak Pertamina-nya di Amerika lah gitu, kena ransom yang akhirnya mereka bayar 50 juta US dollar supaya sistemnya dibuka sama si hackernya. Nah, ini juga sama kalau menurut saya gitu, dengan lamanya perbaikan sistem imigrasi gitu, sistem PDN Ya. gitu. Saya pikir ini juga sama. Mungkin terjadi PDN. Nah, tapi memang untuk lebih yakinnya kita tunggu ya, Menteri Kominfo atau pihak Kominfo gitu, setelah melakukan audit, melakukan digital forensik, menginformasikan kepada masyarakat maksimal 3 kali 24 jam wajib hukumnya menyampaikan kepada masyarakat gitu apa yang terjadi, langkah mitigasi apa yang dilakukan sehingga tidak merambat lebih merugikan masyarakat. Itu ada di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Bagaimana Anda menilai penanganan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, Pak Pratama? Kalau melihat yang saat ini terjadi ya gitu, mungkin mereka sudah maksimal ya gitu, karena saya yakin di pusat data nasional itu ada server yang bentuknya fisik, ada yang server bentuknya virtual gitu, dan pasti ada ribuan server virtual VM kita biasa nyebutnya gitu yang mungkin terdampak, dan mungkin mereka harus melakukan migrasi sehingga membutuhkan waktu memang, dan waktu ini cukup lama gitu untuk melakukan perbaikan, sehingga tadi dibilang bahwa mungkin baru selesai dalam waktu 3, 4 atau 5 hari gitu. Yang harusnya kalau misalkan PDN ini dilengkapi dengan sistem yang cukup baik, memiliki BCP yang cukup baik, business continuity plan gitu, sehingga ketika terjadi insiden cyber, mereka sudah langsung tahu cara mitigasinya, punya backupnya, langsung recovery. Nah, saya nggak Ya. ngerti tuh tadi yang disampaikan Pak Silmi itu, Dirjen Imigrasi itu backup apa tuh yang ada di Batam gitu. Harusnya kalau di Batam itu ada backup sistemnya yang beneran, ya harusnya nggak akan down terus sampai sekarang gitu. Jadi yang di Batam itu backup apa? Apakah hanya backup database-nya saja gitu? Apakah dari backup sistemnya? Karena buktinya sampai sekarang juga masih down sistem imigrasi. Tadi barusan saya cek juga websitenya juga masih down gitu. Nah, Ya. sistem backup inilah yang sebenarnya harus dimiliki PDN ini, dan harus dikelola dengan baik gitu, dan harus steril dari serangan hacker. Jadi kalau misalkan server utamanya itu terkena ransom atau terkena hacking gitu ya, sistem backupnya harusnya jangan sampai terkena juga, sehingga bisa direcovery Ya. dalam waktu yang sangat cepat gitu. Jadi ini kalau menurut saya sih gitu, kemungkinan besar gitu memang ini adalah serangan hacker, Mas Kevin. Pak Pratama, kan sudah ada kejadian ya di tahun 2023 ada puluhan juta data paspor yang bocor. Lalu kemudian 34 Dirjen juta. Imigrasi pun mengatakan bahwa ini sudah kerap terjadi tapi kemudian tidak selama ini. Menurut Anda bisa dihindari tidak sih sebetulnya kejadian hari ini? Saya juga baru tahu tuh kalau misalkan ternyata sedang terjadi gangguan-gangguan seperti ini. Kan harusnya membuat kita belajar ya gitu, bahwa walaupun namanya pusat data nasional sementara, karena pusat data nasionalnya belum jadi gitu, walaupun pusat data nasional sementara, tetapi kan tetap harus dijalankan dengan cara yang benar gitu, sesuai dengan standar Oke. yang benar, diberikan pengamanan yang benar gitu, yang maksimal. Jangan hanya Ya. gara-gara ini pusat data nasional yang sementara terus suka-suka aja gitu. Oke. Itu yang penting nanti pusat data nasional nggak boleh kayak gitu, karena data di dalamnya kan sama. Mau di Ya. pusat data nasional sementara, mau di pusat data nasional, kan data di dalamnya sama, data-data pemerintah, layanan untuk masyarakat dan lain-lain gitu, sehingga harusnya sama. Jadi kalau ada yang bilang ya ini kan cuma PDS, wah itu ngawur Ya. sekali orang mbak gitu.
Oke, baik Pak Pratama, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Nanti di segmen berikutnya ada anggota Komisi 1 DPR yang akan bergabung. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Data nasional atau PDN diresmikan di Cikarang pada 9 November 2022. Infrastruktur ini dibangun untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan data serta mempermudah akses data bagi instansi pemerintah. Fungsinya meliputi penyimpanan data secara aman dan terstruktur, pengelolaan data yang efisien, serta penyediaan akses yang mudah dan cepat bagi instansi pemerintah. Infrastruktur teknologi informasi yang dibangun di Cikarang ini merupakan proyek hasil patungan antara pemerintah Prancis dan Indonesia. Anggaran 164 juta euro atau setara 2 triliun rupiah digelontorkan untuk membangun pusat data nasional. PDN juga dilengkapi dengan sistem proteksi untuk mencegah kebocoran data dan peretasan. Banyak instansi pemerintah di Indonesia yang memanfaatkan PDN, seperti Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan PDN untuk mengelola data kependudukan dan catatan sipil. Kementerian Keuangan juga menggunakan PDN untuk data keuangan negara dan anggaran. Begitu juga Kementerian Kesehatan untuk data kesehatan masyarakat dan fasilitas kesehatan. Rencananya pemerintah juga akan membangun pusat data nasional di Batam dan ibu kota Nusantara. Ya, bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini ada Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Pak Bobi, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami Pak Bobi. Pak Bobi sudah menuju 48 jam layanan publik terganggu. Nah, ini peran DPR dalam hal ini seperti apa nih Pak Bobi? Jadi pertama kita ingin memastikan bahwa pusat data nasional ini sebagai yang termasuk jadi objek vital ya, walaupun belum diklasifikasikan sebagai objek vital nasional, itu sudah terkoordinasi dengan BSSN. Itu seperti bisa dilihat di rilis di tahun 2021 sudah dibentuk CSIRT dari Kominfo dan BSSN. Artinya BSSN sudah masuk di dalam sistem pengamanan di Kominfo, sektor Kominfo. Nah, kalau sekarang terjadi seperti ini kan kita perlu mendalami apakah karena ada peretasan karena keamanan datanya ini dengan sistem yang masuk atau serangan DDoS, ransomware atau malware atau suplai listrik. Nah, ini kan kita perlu dalami sehingga yang kita akan sampaikan itu adalah kesiapan BSSN itu sudah mumpuni atau belum, atau memang Kominfo menggunakan tangan lain bukan BSSN dalam melakukan pengamanan di pusat data nasional yang baru ini, karena ini kan adalah hibah. Nah, oleh karenanya ini yang perlu kita dalami. Terus terang kami belum mendapatkan laporan secara formal dari Kominfo mengenai apa yang terjadi sebenarnya di dalam sistem yang down pada saat ini dan juga berimbas kepada pelayanan publik khususnya di imigrasi. Ya, Pak Bobi, menurut DPR sendiri kejadian ini bisa terhindar nggak sih sebetulnya menurut Anda? Harusnya pasti bisa dihindarkan karena apapun bentuk serangan itu kalau sudah ada CSIRT-nya, jadi malware, ransomware itu ada antinya, dan juga kalau misalkan ada DDoS itu juga ada antinya. Nah, kenapa ini saya rasa belum maksimal? Karena dalam RPJMN 2020-2024 harusnya BSSN itu memiliki 131 CSIRT yang sampai sekarang sebagai major project di Kemenko Polhukam itu belum dilaksanakan. Nah, ini saya rasa bukan salah siapa-siapa ya, tidak ada yang salah atau benar, tetapi memang mungkin pembangunan CSIRT atau keamanan digital dan cyber security ini masih belum menjadi prioritas pemerintah. Tetapi dengan adanya kejadian yang berulang-ulang, hampir setiap bulan ada peretasan dan kebocoran data publik, dan akhirnya yang seperti sekarang ini mengganggu pelayanan publik, ini saya rasa mungkin perlu menjadi perhatian di APBN 2025. Pak Bobi, masih banyak yang bertanya-tanya mengenai kejadian ini, khususnya pertanyaan ditujukan kepada Kementerian Kominfo. Apa yang sedang terjadi? Sampai kapan kemudian hal ini akan mengalami gangguan? Nah, komunikasi dari Kominfo kepada DPR itu seperti apa? Bisa tidak kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan publik ini? Ya, pastinya kita dalam rapat terakhir kan dengan Kominfo hal ini belum terjadi ya. Jadi kita belum membahasnya, dan sekarang mungkin pasti dengan rapat berikutnya ini akan menjadi agenda dan pertanyaan kita. Karena paling tidak kita ini di parlemen memastikan bahwa ada instrumen negara yang memang melindungi fasilitas data
nasional ini atau PDN ini yang kita ingin pastikan, apakah ada instrumen negaranya, apakah infrastrukturnya cukup atau SDM-nya kurang handal. Nah ini kan ibaratnya identifikasi masalah dengan obatnya ini kan adalah hal yang berbeda-beda. Ini yang perlu kita dalami sehingga kita tidak seuzon dulu ini adalah serangan cyber atau mungkin nanti diketemukan karena ada kesalahan teknis yang lain. Ya, ada penjelasan langsung dari Kemenkominfo kepada Pak Bobi mengenai situasi ini? Belum. Di Komisi 1 pun belum. Oke, jadi bagi DPR sendiri, bagaimana kemudian solusi terbaik begitu supaya kemudian layanan publik ini tidak mengalami gangguan semakin lama begitu? Ya jadi begini, Mas Kevin, namanya serangan hacking itu kan adalah seperti kriminal, terus-menerus dilakukan, memang bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya kita ingin memastikan ada keamanan yang mumpuni sesuai dengan standar. Nah inilah yang kita perlukan, apakah keamanan tersebut sudah masuk standar atau belum. Dengan adanya instrumen negara yang harusnya menjadi penjaga semua gateway data nasional kita, yaitu BSSN. Ini yang kita nanti perlu dalami, apakah BSSN ini sudah terkoordinir dan dengan maksimal, optimal dengan Kominfo, atau di dalam PDN ini tidak ada BSSN-nya. Ini yang kita belum tahu. Ini yang perlu kita dalami. Kalau ternyata Kominfo yang dipublikasikan tahun 2021 itu bersama BSSN sudah membentuk CSIRT, ternyata di dalam PDN ini tidak ada peran BSSN, tidak ada peralatan BSSN, tidak ada masuk di dalam tupoksi BSSN. Ini artinya koordinasi antar lembaga yang perlu diperbaiki. Jadi ada koordinasi antar lembaga perlu diperbaiki, apakah anggarannya, apakah SDM-nya, ataukah hanya fungsi koordinatif saja. Baik. Ini adalah hal yang berbeda-beda. Pak Pratama, menurut Anda keamanan pusat data nasional kita sudah sesuai standar belum? Nah ini Pak Bobi ini ngomongnya halus sekali nih, kalau kita lagi ngopi ngomongnya keras sekali dulu sama saya tuh. jadi ketika tadi dibilang nggak ada disalahkan, pasti ada yang salah. Kalau menurut saya sih ini gitu, kalau nggak ada disalahkan nanti akan terkejadian lagi karena semua merasa nggak bersalah gitu. Ini pasti ada yang bermasalah nih gitu. Yang bermasalah apa? Entah pusat data nasional nggak dibikin dengan bagus, kemudian orang-orangnya memang kurang ngerti menghadapi masalah serangan cyber yang terkini gitu dan lain-lain begitu. Nah tadi saya menjawab Pak Bobi bahwa BSSN memang mereka mengkoordinasi kemudian mengasistensi pembuatan CSIRT di kementerian lembaga termasuk Kominfo. Tapi ternyata Pak Bobi mereka juga tidak dilibatkan tuh dalam PDN. Nah ini yang agak aneh dan sistem security yang ada di PDN itu sempat saya tanyakan juga, ini yang ngelola jadi siapa gitu, apakah Kominfo atau pihak ketiga atau siapa gitu, karena ketika BSSN tidak dilibatkan, yang harusnya mereka paling bertanggung jawab terhadap keamanan cyber yang ada di Indonesia, ini agak aneh gitu. Tadi saya setuju dengan omongan Pak Bobi itu bahwa ini ada masalah nih koordinasi nih antar lembaga nih gitu. Kok bisa gitu membuat pusat data nasional, sistem yang sangat besar yang di dalamnya nanti ada semua data kementerian lembaga yang ada di Indonesia gitu, tapi tidak dilengkapi dengan pengamanan yang maksimal. Nah, akhirnya kejadian seperti ini. Dan kalau menurut saya ini yang dirugikan sekali lagi masyarakat gitu, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab. Imigrasi walaupun sistem datanya itu ada di PDN dan PDN di bawah penanggung jawab Kementerian Kominfo, imigrasi juga harus bertanggung jawab gitu ketika mereka sistemnya itu down gitu dan memang masyarakat tidak terlayani dengan baik gitu. Nah, sekarang kalau misalkan nih orang datang terlambat gara-gara imigrasi, terus pesawatnya berangkat duluan gitu, siapa yang disalahin? Masyarakat gitu, karena telat gitu. Ya enggak dong, kan yang salah sistemnya down. Harusnya nggak sampai selama itu gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya nggak boleh terjadi gitu. Karena kalau Kementerian Kominfo melakukan pengamanan yang cukup baik terhadap pusat data nasional, walaupun pusat data nasional sementara, harusnya kejadian ini nggak akan terjadi seperti ini. Minimal lah gitu. Kalau sistem utama servernya itu diserang, ada sistem backupnya.
Dan sistem backup itu ketika dijalankan harusnya nggak membutuhkan waktu lebih dari 24 jam. Gitu. Oke. Artinya apa? Berarti sistem utamanya bermasalah, sistem backupnya juga bermasalah gitu. Sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk melakukan perbaikan. Yang itu harusnya pamali terjadi, nggak boleh. Apalagi ini Oke. sistem kritikal yang digunakan secara real time 24 jam sehari dan Ya. harus online terus gitu. Oke, sudah Dari harus saya ada gitu tanggung sih. jawab dari pemerintah begitu ya Pak Pratama ya. Saya terakhir ke Pak Iya. Bobi. Pak Bobi, diberi waktu berapa lama ini untuk segera memperbaiki sistem yang sedang down karena layanan publik sangat terganggu dengan hal ini? Ya tentunya kita ingin ini selesai dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya, karena makin lama pelayanan publik ini terganggu, apalagi ini menyangkut sistem keimigrasian, ini sudah mulai membahayakan kita juga. Jadi kami harapkan dalam waktu 24 jam ke depan ini harus sudah selesai. Kalau belum selesai, saya rasa ini bisa dikategorikan ini adalah krisis dan itu perlu semua pihak untuk koordinatif membentuk DES dan BSSN harus paling depan untuk membantu penyelesaian hal tersebut. Oke, baik Pak Bobi, Pak Dan Pratama, paling terima utama kasih. mungkin ke depan PDN ini harus masuk jadi objek vital nasional. Oke, baik. Kita tunggu ya, semoga tidak perlu menunggu sampai 24 jam ke depan supaya kemudian Pusat Data Nasional ini pulih lagi. Terima kasih Pak Pratama, terima kasih Pak Bobi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.